Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan kebaikan dan kenikmatan buat kita semua untuk berkumpul bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah untuk hadir dalam acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kemudian selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk salah seorang yang senantiasa mengikuti jalannya hingga yaumul akhir. Amin. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini adalah di hadapan kita telah hadir Ustaz Azhar dari Aceh. Ustaz Azhar langsung dari Aceh. Beliau ini nanti beliau mungkin akan memperkenalkan diri aja Ustaz ya awalnya, jadi supaya tak kenal maka tak harus kata gitu kan Ustaz ya, kata orang mana aja orang Sunda. Beliau ini kuliah di Al Azhar di Mesir, kemudian profesor tahun di Malaysia dan kemudian tinggal di Aceh. Insya Allah beliau nanti akan menjelaskan lebih detail. Pada kesempatan kali ini beliau akan membahas tentang salah satu kitab mungkin nanti ya dari Ihya Ulumuddin dan dari Imam Al-Ghazali. Beliau juga akan jelaskan lebih detail. Tanpa memperpanjang waktu, kita akan segera memulai acara kita. Kepada Bapak dan Ibu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kegiatan yang sangat bermanfaat, pengetahuan, menambah keimanan, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin perkenalan secara itu kita pada kesempatan kemarin ya, mungkin yang belum kenal, nama saya Ketua Azhar Ibrahim, berasal dari Aceh. Sekolah dulu di pesantrennya di Yogyakarta, Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Kemudian melanjutkan belajar ke Al Azhar di jurusan Akidah dan Filsafat. Selesai itu pulang karena di Aceh konflik, saya tidak berani pulang. Kemudian saya tidak mau melibatkan diri. Sana bilang Allah Akbar, sini Allah Akbar, maafan. Jadi mendingan saya ambil jalan aman, saya tidak pulang. Setelah kira-kira aman, saya pulang dengan niat waktu itu sudah rencana mengambil master di Malaysia, sampai kerja sampai susah, dengan niat ingin mengabdi kepada ummah. Ya sederhana saja, saya bisa sedikit menulis, mungkin karena ingin jadi guru, menulis sudah kayak situ. Pokoknya tidak semudah membalik kanan. Jadi birokrasi di Indonesia itu istilahnya kalau mau jadi apa-apa siapa Anda punya
ada yang apa? Nggak tanya punya ahli siapa? siapa? Kalau begitu bentuknya waktu itu dia saya nggak perlu lah. Jadi kemudian terjadi tsunami. Begitu selesai tsunami, saya banyak terlibat dengan NGO asing, paling lama dengan Kawan Merah Kanada, dan terakhir dengan Caritas Czech Republic atau Czechoslovakia Republic sebelum makan sini selesai kontraknya. Mungkin itu sekedar perkenalan dari pengalaman. Kemudian ilmu Al-Azharnya di mana? Jadi ya, sampai khutbah Jumat dan ceramah-ceramah seperti ini. Kemudian ada waktu saya juga menulis di koran lokal opini, terutama mengenai Islam. Dan repotnya Bapak dan Ibu, di Indonesia walaupun kita mayoritas, tapi kita minoritas. Kalau menulis yang betul-betul menunjukkan pembelaan kita terhadap Islam, Islam di Indonesia itu kolam lokal, tapi anaknya Kompas, itu susah kali masuk. Nah, sebaliknya, orang menulis untuk menghina Islam, Bapak-bapak Ibu, saya baca di Kompas, itu sejelek apapun tulisan bisa masuk. Dan saya pernah dengar cerita dari salah teman senior dari Mesir juga, Pak Rashid. Kata beliau, kalau mau kaya di Indonesia ini, hinalah Islam. Kalau mau kaya, hinalah Islam. Tulis apa saja yang menjelekkan Islam, kirim di Kompas, itu akan dimuat. Setelah dimuat, dapat honor dari Kompas, juga dapat uang lain yang luar biasa besar. Kata beliau. Jadi mungkin dengar si Pak Dr. Rashid, beliau jadi kalau bicara itu keras, dia seperti itu. Ya, apa yang terjadi di negara kita, ya saya sangat bersyukur, alhamdulillah, jika mendengar sebelum berjumpa dengan Bapak, Ibu, di sini ada komunitas Muslim yang sudah PR, yang begitu antusias untuk mempelajari Islam, itu ketika aman. Dan berharap ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sangat membutuhkan orang-orang yang akan menyampaikan Islam kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada sedikit kekhawatiran dari saya, karena di Indonesia itu sekarang jadi sentral atau fokus untuk penyebaran aliran sesat, macam-macam yang sesat, dan ini dibiayai. Apabila mereka mendengar ada komunitas Muslim Indonesia di luar negeri, mereka akan datang ke sana. Jadi istilahnya menyerang, ini istilahnya dipakai orang Kristen ya, domba-domba yang tersesat. Jadi kalau sudah itu diserang lebih mudah, karena Bapak kan susah untuk berkomunikasi lagi dengan bagaimana sesungguhnya. Nah, ini banyak dilakukan oleh aliran rasa. Simpelnya, saya tidak menanamkan rasa curiga kepada ustaz yang datang sini atau apa, bukan itu maksud saya. Kalau datang sini, Islam ini agama fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang sesuai dengan logika. Apabila suatu saat ada orang menyampaikan tentang Islam, Bapak merasa it doesn't make sense. Ini rasa-rasanya tidak masuk akal, ini rasa-rasanya tidak bisa diterima oleh perasaan. Nah, itu langsung mengambil tindakan untuk konfirmasi. Apakah menghubungi mungkin Ustaz yang sudah Bapak Ibu kenal di sini, masalah-masalah yang disampaikan. Karena salah satu yang kami kemarin hadapi di Aceh, dan kita sudah membuat buku tentang itu, namanya Milah Abraham. Jadi mereka dari diktat yang kami jumpa, pelajari 60 halaman saya baca, 60 halaman saya baca di diktat pertama itu, saya tidak menemukan hal yang aneh. Jadi sudah 60 halaman saya baca, ini di mana sesatnya? Tapi setelah 60 halaman itu baru yang aneh-aneh itu keluar. Nah,
hal-hal itu yang takut mereka menggiring dengan pertama sepertinya yang biasa. Islam ini kan sudah menjadi sangat common ya, sudah umum apalagi kita di Indonesia. Nah setelah itu baru mereka giring ke tempat-tempat yang jauh, dan tujuannya hanya satu, untuk merusak akidah. Kemudian lebih jauhnya itu adalah untuk menciptakan kekacauan dalam masyarakat. Dan rata-rata dari aliran sesat itu dia mendidik untuk arahnya teror, menciptakan permusuhan. Mereka membuat mengkondisikan bahwa kita ini sekarang dalam periode Makkah. Ya. Jadi di luar kita ini adalah orang musyrik semua, orang kafir, orang peramu, orang perlawan dan semacam itu. Jadi sampai-sampai ada kejadian satu kali di Indonesia, mungkin bapak-bapak pernah dengar, di masjid punya polisi, saya tidak tahu tadi Mabes atau apa, dia ada yang melakukan bom bunuh diri dalam masjidnya di hari Jumat. Nah, saya melihat oh ini nampaknya linknya seperti itu. Ya. Jadi kan umum kita hal semacam ini, orang melakukan bunuh diri dalam masjid itu kan tidak masuk akal. Ya, hal semacam itu. Jadi kalau ada semacam itu orang mengajar ini tidak benar. Itu mengenai kekhawatiran saya dengan saudara-saudara kita yang mungkin berada di negara-negara yang jauh dari komunitas Muslim. Itu semacam itu. Yang mudah-mudahan itu tidak terjadi di sini. Kalaupun itu sudah ada ustaz-ustaz sebelumnya untuk diminta konfirmasi, jadi emailnya ustaz ini. Baiklah. Untuk masalah pengajian, karena kita akan mengadakan secara rutin, insyaallah, apakah 2 minggu ke 3 minggu, saya sangat ingin dengan Ustaz Amin. Kita membaca satu kitab. Di sini yang sudah ada kitab Tafsir Ibnu Katsir, kemudian Al-Hikam. Yang lain ada? Belum ya? Saya mengusulkan, sama Bapak Ibu setuju, ada satu kitab Ihya Ulumuddin. Kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali. Menarik kitab ini. Ini ketika saya baru pulang dari Mesir, sampai di Banda Aceh, di masjid kampus, mereka minta untuk hal seperti ini juga, membaca kitab Ihya Ulumuddin. Jadi pada malam pertamanya, caranya setelah maghrib, saya perkenalkan siapa Imam Ghazali, bagaimana kitab Ihya Ulumuddin. Begitu semangat para jemaah, besok paginya tsunami. Alhamdulillah, ini tidak sempat dilanjutkan. Tapi salah satu yang ikut itu dari Brimob, tapi dia sangat ini dengan Islam. Setelah sekian lama jumpa saya, kapan kita sampai lagi? Ya Allah, ya sudahlah. Ya mudah-mudahan di sini tidak terjadi apa-apa ya. Tidak bisa ya, tapi tidak boleh. Bisa sebenarnya kita mulai Ihya Ulumuddin ya. Jadi Ihya Ulumuddin ini dia kitab fikih sebenarnya, kitab fikih Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali itu beliau lahir itu tahun 1010. Jadi sudah 1000 tahun lebih, jauh dengan kita. Tapi rasa-rasanya dekatnya karena amal perbuatan beliau itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Beliau aslinya seorang faqih, Ihya Ulumuddin, dan beliau sangat senang dengan kitab Imam Syafi'i. Beliau bermazhab Syafi'i, sangat senang. Pada awalnya beliau membenci filsafat. Kata beliau, man kazantaka fakat tafalsafa, man tafalsafa fakat kafar. Barang siapa yang kazandak, aneh-aneh seperti itu, ujungnya nanti akan kafir. Tapi setelah beliau mempelajari, mengikuti dan sebagainya, akhirnya beliau juga dinobatkan sebagai salah seorang filosof Muslim. Dalam pencaharian beliau pada masa itu, fikih
masalah fikih itu masalah yang sudah sangat melebar, sangat semua orang membicarakan fikih. Ya. Perselisihan pendapat itu begitu hidup. Orang lebih suka berselisih daripada bersatu pada saat itu. Perselisihan yang begitu. Imam Ghazali melihat, wah, ini fikih yang menjadi salah satu ilmu yang sangat penting dalam Islam menjadi punca perdebatan. Mestinya tidak seperti itu. Jadi beliau mencari-cari. Rupanya ada yang hilang dari ilmu fikih itu sendiri, yaitu ruh. Ya, ruh. Orang melakukan salat itu sudah jadi rutinitas. Orang melakukan puasa sudah jadi rutinitas. Jadi tidak ada ruhnya hilang. Kan salat, puasa itu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Orang salat, puasa, tapi korupsi semuanya. Itu fenomena yang nampak di negara kita. Orang melakukan hak ibadah tak dilakukan, tapi yang ibadah juga tak dilakukan. Nah, ruhnya itu hilang. Nah, yang menarik lagi dari Imam Ghazali ini, beliau berburu, pernah berburu sama perampok. Nah, bagaimana seorang imam berburu sama perampok? Jadi ketika beliau dalam satu perjalanan, dari menuju ke Madinah, ini dihadang oleh perampok. Katanya ya beliau nama aslinya memang Ahmad, namanya. Mau kemana Ahmad? Saya mau ke Madinah. Apa itu di atas keledai? Buku. Kasih buku itu semua untuk saya. Kata perampok, saya mau jual begitu. Kami butuh duit. Perampok nggak perlu buku, butuh duit. Oh, kata jangan. Waktu itu beliau langsung bilang jangan. Ini ilmu. Dia bilang sama perampok, al ilmu fis sudur, lesa fis sudur. Ilmu itu dalam hati, bukan dalam kertas kan. Imam Ghazali berpikir, oh ya betul juga. Jadi kata beliau begini, saya akan kasih balik buku ini, mungkin dengan uang yang lain. Oke, saya ingin hafal dulu semua buku-buku ini sesuai dengan petunjuk Anda. Al ilmu fis sudur, la fis sudur. Jadi ini salah satu yang menarik dari Imam Ghazali. Beliau ada menulis buku-buku lain yang pada mulanya sangat alergi dengan filsafat. Ada Mungkas Nazala Walal, ya, menyelamatkan diri dari kesesatan, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Al-Iqtisad, keberhati-hatian dalam beriktikad. Waktu itu juga perbedaan mazhab atau para ilmu kalam itu sangat besar, ya, perbedaan itu timbul dalam masyarakat, yang pada ujung Imam Ghazali mengatakan al-ammah la tashtaqu bil ulama. Orang-orang awam jangan sibuk dengan ilmu para ulama. Nah, jadi pada saat itu masalah ilmu kalam ini sudah dibicarakan dalam tempat-tempat saja, seperti kita datang dari latar belakang yang berbeda. Semestinya tidak perlu, ya, tidak perlu untuk bicarakan apakah Quran itu hadis qadim, tidak perlu seperti itu. Nah, ya sebenarnya kalau bahasanya kebablasan, ya. Kebablasan. Jadi dibicarakan secara umum, orang malah bingung, bukan dapat, apalagi orang-orang yang biasanya tahu tentang Islam sedikit, mendengar hal yang aneh yang bagi dia tidak bisa apa ini, ya. Padahal Islam itu sederhana, jadi malah orang jadi tidak taat. Nah, Imam Ghazali menulis sebuah kitab pada akhirnya itu dengan Ihya Ulumuddin itu. Ihya Ulumuddin artinya menghidupkan ilmu agama. Din itu agama. Ihya Ulumuddin. Beliau dalam menulis kitab ini menjelaskan tentang tahara, tentang puasa dan sebagainya, itu ada hal-hal yang tersembunyi di balik itu, hal-hal yang tersembunyi, hikmahnya dan sebagainya, itu untuk
kita pikirkan, kita melakukan salat itu ada faktor lain yang berefek dalam kehidupan kita. Misalnya beliau membagi, dalam hadis tidak ada bagian soal puasa itu ada puasa khusus, puasanya khusus lagi. Dia membagi seperti itu. Dalam hadis kalau tidak ada. Nah, tapi beliau orang puasa yang biasa, ya. Orang menahan makan dan minum. Tapi puasanya khusus, orang menahan makan minum, juga menahan lisannya, menahan amal jawarihnya, dan seterusnya. Hal-hal seperti ini yang Imam Ghazali sampaikan. Di samping itu juga dalam kitab Ulumuddin, Ihya Ulumuddin ini juga membicarakan masalah tahzibul akhlak. Jadi tahzibul suluk. Jadi membangun kepribadian, ya. Itu beliau sampaikan dengan sangat bagus, sehingga kitab itu begitu terkenal sampai sekarang, begitu diminati oleh semua umat Islam. Ihya Ulumuddin. Dan dalam ada kelemahannya sedikit, banyak hadis-hadis yang dhaif dalam kitab Ulumuddin. Cuma alhamdulillah karena kitabnya seperti itu besarnya, gaungnya, jadi banyak para ulama dari umat Islam ini melakukan tahqiq. Tahqiq itu artinya apa Ustaz namanya? Tahqiq mempelajari kembali hadis-hadis dan sebagainya. Ya. Jadi sudah kalau kita baca di bawahnya itu sudah ada hadisnya dhaif. Hadis ini sahih, hadis ini mutawatir dan sebagainya. Jadi hadis itu sudah. Nah, apakah hadis-hadis yang dhaif itu boleh tidak dilaksanakan? Kebanyakan kalau hadis dhaif itu yang berkaitan, karena dalam saya yakin Imam Al-Ghazali ketika menulis itu hadis itu beliau tahu itu hadis dhaif, itu tahu hadis ini, kondisi hadis itu beliau tahu. Tapi kenapa menulis? Tidak mengatakan. Karena kebanyakan hadis-hadis dhaif itu yang sifatnya tidak berkaitan langsung dengan akidah, dengan yang keimanan tentang hari akhirat, yang sumbernya kita tidak tahu kecuali dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang tidak berkaitan langsung dengan ibadah kasus salat, bagaimana cara wudhu, lebih ke tahajud usul, bagaimana kita lebih baik, ada contoh-contoh dan sebagainya dari hadis. Tapi saya jarang melihat ada hadis mubuk, hadis yang dipalsukan dalam Ihya Ulumuddin itu. Jadi artinya mungkin ada, saya tidak Nah, itu kira-kira kitab Ihya Ulumuddin lebih mudah nanti kita, dari segi saya pun tidak sibuk ya untuk cari-cari bahan akan dibicarakan, kemudian sangat bagus untuk kita pelajari bersama, walaupun bahasanya agak sedikit sulit, tapi manfaatnya sangat besar. Kalau Bapak-Bapak Ibu sekalian pernah mendengar Ikhwanul Muslimin di Mesir, itu Imam Hasan Al-Banna ketika beliau memulai mengajar pengajiannya itu menggunakan Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin. Jadi membangkitkan roh, semangat, dan kita mengerti apa yang kita lakukan dalam ibadah ini. Kita tahu apa faedahnya, manfaatnya, sehingga berpengaruh dalam jiwa kita, dalam perilaku kita, sehingga ibadah itu tidak kosong, ibadah itu tidak mati tanpa ibadah itu. Sehingga maka kita lihat betapa besar pengaruhnya kitab Ibn Qayyim Sang Al-Banna sendiri terhadap masyarakat Muslim di Timur Tengah. Bahkan sekarang di Mesir pun Muslimin itu sudah mayoritas, walaupun sekarang Bapak Ibu sekalian baca, ya itulah kalau tentang Al-Kubra dan Nasara, kita bertanya adalah di mana saja. Kalau sudah Islam naik sedikit ke orang kafir, itu mereka tidak rela berbuat apa saja, yang penting itu harus benar. Itu
terjadi. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, masalah dakwah ini bukan tanggung jawab lulusan Azhar saja, bukan tanggung jawab lulusan dari pondok pesantren saja, ya. Tanggung jawab kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dai di Melbourne, di Victoria ini, bapak-bapak, ibu-ibu dai, ya. Bagaimana kata Rasulullah, "Baligh anni walau ayat." Ya, apa yang bapak ibu tahu, sampaikan kepada tetangga sesama, pada tetangga yang kenal di kantor dan sebagainya. Dan peran bapak itu sangat efektif. Saya suka sekali ada ustadz seperti Ustadz Gofar, walaupun latar yang belakangnya bukan latar belakang agama, tapi punya kemampuan yang luar biasa untuk menyampaikan agama. Dari setiap pribadi ya, senang. Di samping kita juga membutuhkan ustadz memang itu detail dia masalah itu. Bapak ibu semua punya peluang seperti itu, dan kita punya tanggung jawab. Dakwah compulsory, dakwah itu kewajiban kita untuk sampaikan. Baligh walau ayat. Bagaimana berdakwah? Allah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Pengetahuan hikmah ini luas sekali ya. Jadi kondisi yang baik, yang cocok, yang hikmah. Hikmah itu sesuatu yang sesuai, baik, sesuai pada tempatnya ya. Pengertian pemahaman yang sederhana saja seperti itu. Ketika di kantor mungkin bapak sama dia, orang bos di lingkungan ini tidak suka sama Islam, tidak perlu kita menggunakan misalnya makan siangnya kita ajak dia diskusi tentang Islam, malah dia memusuhi ya, jadi musuh apa ya? Itu tidak hikmah. Tapi lihatlah, ini sangat fleksibel kemudian, karena kondisi saat yang tepat bapak-bapak ibu berbicara tentang Islam dengan orang lain, lihat kondisi yang pas. Itu hikmah, bil hikmah. Jadi caranya sangat baik, sangat elegan, sangat sopan dan sebagainya. Kemudian mau'izatul hasanah, ini gampang, semua bisa melakukan. Mau'izatul hasanah itu contoh yang baik. Ya, mau'izatul hasanah, contoh perilaku kita, tindakan kita. Amal jawarih, lisan, ya, itu adalah jalan, itu adalah instrumen untuk melakukan dakwah. Bapak ibu sekalian, orang-orang non muslim bisa datang ke office, ke kantor, bapak bisa datang ke itu mau'izatul hasanah. Kalau di kantor di sini tidak ada, kalau sama bapak ibu tidak melakukan, tidak terlibat atau melawan, itu mau'izatul hasanah. Ya, orang-orang non muslim akan berpikir bagaimana Islam perilaku kita itu. Dan yang terakhir wajadil billati hasanah. Jidal itu diskusi, debat, dialog dan sebagainya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang khusus dalam pengertian apa? Mereka punya latar belakang pengetahuan yang kuat, baru bisa berjidal dengan orang-orang non muslim. Nah, itu levelnya seperti itu. Mau'izah hasanah ini lebih efektif. Islam datang di Indonesia, datang ke Aceh dan sebagainya, sebagai seluruh Nusantara itu dengan mau'izah hasanah, dengan model jihad dakwah seperti ini. Ya, kalau orang-orang kafir, orang-orang muslim mengatakan Islam disebarkan dengan kekerasan, dengan pedang dan sebagainya. Kita dengan mudah menunjukkan apakah pernah Khalifah Utsman, Ali dan sebagainya, atau siapa saja dari dinasti Abbasiyah mengirim tentara ke Indonesia, melakukan penaklukan? Tidak pernah. Islam datang ke Indonesia, ke Nusantara itu dengan mau'izah hasanah. Dan yang datang bukan dari Arab, bukan dari India. Dari kalau sejarah Aceh, Islam Aceh itu dari negara. Kan datang
berdagang. Orang melihat tidak menipu barang yang banyak misalnya dibayar dan sebagainya, dan dulu sangat terbatas. Orang melihat apa siapa itu akan timbul katanya, oh mereka Muslim seperti itu. Nah, sangat sukses, very successful penyebaran dakwah seperti itu. Kita melihat dengan kasus lain, umpamanya di Andalus. Andalus itu futuhat, artinya melakukan futuhat dengan perang. Orang merasa, ketika orang merasa saya diserang, atau orang, walaupun kita nggak bisa menjelaskan futuhat itu, dan realitanya memang seperti itu. Artinya datang junur Islam, datangnya tentara Islam ke suatu kawasan di luar Jazirah Arab itu atas permintaan seperti ini, maksudnya permintaan. Biasanya tempat menjadi pada saat itu para raja itu menindas rakyatnya, menindas gereja dan raja bekerja sama menindas rakyat. Nah, dilihat di Syarqil, di Indonesia, di timur atau di barat Arab ini orang sudah hidup tenang. Orang yang pulang ke Andalus, orang yang pulang ke Andalus Spanyol, yang pulang Spanyol, mereka begitu nikmat hidup di sana. Nah, hal semacam itu membentuk opini dan orang minta tolong umat Islam kami dibantu. Ini terbentuk penama pemberontakan. Ya, seperti itulah teori futuhatnya seperti itu berkembang. Nah, tapi akhirnya kita lihat bagaimana Islam berkembang. Tapi di Indonesia, di Malaysia, kita tidak seperti itu. Justru jadi contoh di mana-mana. Kalau menyampaikan Islam yang damai adalah Islam di daerah kita. Kemudian perilaku kita, sikap orang kita yang lemah lembutnya. Di Aceh, beberapa ibu mungkin sering mendengar ada kristenisasi, misionaris dan sebagainya setelah tsunami. It's happen, ya, itu terjadi. Ada salah satu namanya Yayasan Obor. Mereka sangat antusias untuk mengkristenkan orang-orang Aceh. Ya, Yayasan Obor Indonesia. Yang lain, yang internasional ada Arcus dan sebagainya itu punya. Tapi in the fact pada faktanya yang terjadi kebalikan. Apa yang saya lihat, orang-orang Muslim ini malah banyak yang pindah agama ketika berada di Banda Aceh. Salah satunya contoh di kantor saya bekerja, saya ada beberapa orang. Ada yang betul-betul yang mereka tertarik, ada yang menikah. Kalau menikah ini ya kita serahkan kepada Allah. Ini keputusan. Masuk dari Australia, ada salah seorang yang jadi konsultan kita menikah dengan orang Aceh masuk Islam. Banyak yang dia belajar masuk Islam. Ada salah satu itu manajer Hermes Palace. Dia di Riyadh itu 5 tahun di Saudi. Masuk Islam ketika sampai ke Aceh. Dan banyak orang-orang bule ini, mereka ketika sebelum datang di doktrin bahwa masyarakat Muslim di Aceh itu fanatis dan sebagainya, sehingga susah menerima orang luar. Tapi kenyataan begitu mereka datang, kita nggak peduli agama dia apa, selama tidak mengganggu. Bahkan kita bertanya lagi, azan itu mengganggu kamu? Jam 5 sudah subuh. Ya. Kalau mengganggu jangan tinggal dekat sini, karena kami tidak akan mengubah suasana yang sudah ada. Silakan. Ada salah seorang, kebetulan bos saya tanya azan dan di Aceh Bapak Ibu 15 menit atau bahkan ada yang 30 menit sebelum azan subuh itu dihidupkan Quran, kaset Quran. Orang yang tinggal di dekat-dekat masjid itu kalau sound systemnya bagus ya alhamdulillah, tapi yang model lama itu karena sudah terbiasa. Jadi orang-orang yang Muslim itu kan jadi alasan dia untuk. Saya tanya karena saya merasa ini jadi kendala. Ya, aku merasa nyaman nggak? Kebetulan dia tinggal dekat dengan masjid besar, masjid
Masjid Umar sangat besar, masuk masjid besar di Aceh. Nah, itu luar biasa sound, tapi bagus soundnya, bagus. Dia bilang seperti saya honestly saya bilang minggu pertama saya terganggu karena biasa saya bangun jam 7, ini jam 5 saya udah bisa tidur, terganggu. Tapi setelah itu saya rasanya kalau pergi dia keluar ke tempat-tempat lain itu merindukan saat itu, merindukan. Jadi dia bilang begitu jam mulai krek bunyi itu, dia sudah bangun. Begitu bangun dia membuat teh, ya, dia duduk mendengar Quran. Subhanallah, subhanallah, dia duduk. Jadi ketika dia pulang ke Kanada, dia email saya, I miss that song. Dia bilang begitu indah, begitu. Dia menceritakan berdasarkan pengalaman. Nanti saya mendengarkan dalam kebetulan yang diputar itu di Aceh itu sekarang rata-rata adalah Quran dari Timur Tengah, dari Mesir, dari Saudi dan sebagainya. Para kari dari sana. Jadi ketika dia bilang seperti Azhar, kadang-kadang saya dengar dia seperti marah, kadang-kadang dia seperti sedih, kadang-kadang dia seperti bahagia, seperti dalam irama yang saya dengar seperti itu. Ya, kenapa seperti itu? Saya bilang, ya itu yang dibaca dalam Al-Quran, yang membacanya tahu, mengerti dia, paham apa yang dibacanya itu. Walaupun tidak semua kami orang Aceh di sini mengerti apa isi Al-Quran itu. Jadi kami kadang-kadang seperti kamu juga mendengar soundnya aja gitu kan. Tapi kalau saya karena pernah di sana, saya tahu apa yang dibacakan. Nah, saya bilang itu ketika dia sedih, itu dia sedang membaca ayat-ayat tentang hari kiamat, tentang azab, tentang neraka, hellfire dan sebagainya. Ketika dia bahagia, itu ayat tentang menciptakan surga. Kemudian ketika dia marah, dia seperti marah, dia ketika membaca ayat-ayat tentang orang-orang yang benci Islam, tentang orang-orang yang dimusuhi oleh Allah, orang-orang yang musuh Allah dan sebagainya, seperti itu. Nah, ya, seperti itu. Nah, itu salah satu dakwah mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah. Dengan hal-hal yang baik, tidak perlu kekerasan. Islam ini disebarkan dengan damai. Kita bisa menyampaikan dakwah, dan itu tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita semua. Tidak mesti yang lulusan pesantren saja, yang mesti lulusan dari Al-Azhar saja, tapi tanggung jawab kita semua. Adapun bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tanggung jawab yang paling dekat adalah anak. Persoalan paling serius jika orang-orang katakanlah kita yang Muslim ini hidup di negara yang kita sebagai minoritas adalah anak. Kata Ibnu Khaldun, al-insan ibnu bi'ah, manusia itu anak lingkungan kita sini. Kalau kita yang lahir di Indonesia ini mencari suasana Islam, mencari ilmu tentang Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di sini banyak sekolah Islam, ya, banyak sekolah. Cuma jumlah yang saya dengar dari Wasim, umat Islam di Australia ini kalau jelas cuma 2%, ya, 2 atau 2,2 seperti itu, kecil lah. Jadi di luar kita itu budayanya yang 90% lebih itu bukan budaya Islam. Dan kata Ibnu Khaldun, al-insan ibnu bi'ah, manusia itu anak lingkungan. Bapak-bapak, ibu-ibu masih bisa bertahan, datang ke pengajian dan sebagainya. Anak-anak ibu ketika masih kecil masih bisa dikontrol, ya, bisa dikontrol. Nah, ketika dia besar, sampai saya pernah jumpa seorang kawan namanya Ibrahim dari Ghana di Northern, karena dia sama Muslim kita mudah, ya, ubah walaupun warna kulitnya apa saja, Muslim. Saya langsung bilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brother, jadi cerita sama dia bilang di Ghana itu Muslim cuma 25%.
tapi lumayan masih besar 25%. Dan saya tinggal di Australia ini sudah 20 tahun lebih. Sekarang anak-anak saya yang tua saya kirim semua balik ke Ghana. Karena kenapa? Karena kehidupan di sini lebih. Saya belum pernah ke Ghana, saya bercanda. Saya belum pernah ke Ghana. Afrika, black. Dan ya, tapi ya betul dia bilang. Saya masih bisa mengontrol anak saya ketika dia belasan. Tapi begitu dia besar, fitnah. Dia bilang istilahnya fitnah akan mengendalikan mereka. Ini yang saya takutkan. Saya kira mana? Tapi itu bukan solusi ya. Bukan solusi. Solusi yang diajarkan oleh Islam itu adalah membangun sistem dalam pribadi kita masing-masing dan anak-anak kita. Apa sistem itu? Pertama, akidah, iman, Islam. Itu yang kita bangun. Kalau mesin sudah jalan dengan baik, mobil Toyota itu dibuat di Jepang, tapi dia bisa jalan ke seluruh dunia, tidak berubah apa-apa. Nah, apabila kita sudah bisa membangun anak-anak kita itu satu kepercayaan, keyakinan, dan pelan-pelan kita dekatkan dengan logika yang mereka miliki, sistem itu akan terbangun. Kalau orang di psikologi bilang seperti ini, di dalam tubuh kita ini, dalam jiwa kita ini ada semacam satu kotak. Kalau kotak ini sudah diisi dengan hal baik, yang buruk itu dia mentar ya, lawan. Tapi kalau kita tidak sempat mengisinya atau diisi sama orang lain, kita terlambat mengisi yang kita isi mentah. Nah, jadi kalau misalnya anak perempuan, sama laki-laki, anak perempuan namanya ya, memang beda sekali. Kalau kita mungkin kita lepas topi, nggak pakai jenggot, atau bahkan muslim atau tidak secara umum. Dengan yang perempuan ini pakai jilbab yang merasa beda. Nah, kalau kita bisa tanam dengan baik dari kecil buat kebiasaan, mereka bisa terpindah dengan baik. Kalau tidak, ketika disuruh pasang jilbab, dia bilang, oh, mom is like alien. Seperti alien ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan baik itu, insya Allah akan terbimbing dengan baik. Bapak, ibu-ibu sekalian, Islam, keimanan kita ini tidak. Iman itu berpengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Iman itu apa saja? Iman itu tasdik, mengucapkan dengan lisan, tasdik dengan kalbi, amal bil jawarih. Itu adalah definisi umum. Jadi semua mazhab menerima itu definisi daripada iman. Tasdik, tasdik yang mengucapkan dengan lisan, tasdik qalbi, wa amal bil jawarih, melakukan dengan jawarih. Ketika Rasulullah pada satu saat bertanya, "Kaifa asbahtum?" Mukminan, alhamdulillah. Kata Rasulullah, begitu. Musliman, alhamdulillah. Artinya Rasulullah ini tidak berbicara kepada Umar ya, tidak berbicara kepada Abu Bakar dan orang yang mungkin Rasulullah tahu mereka bukan orang yang beriman kuat. Musliman, alhamdulillah. Karena orang berislam itu belum tentu mukmin. Dia butuh proses untuk menjadi seorang mukmin. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu baru kita dengan lisan. Tantik, mengucapkan dengan lisan. Tasdik bil qalbi itu perlu waktu. Butuh waktu sehingga kita benar-benar itu yakin kepada apa yang datang dalam Al-Quran, apa yang kita dapatkan dari hadis. Itu butuh proses waktu. Kalau mengatakan, oh, apakah kalau saya mati sebelum itu betul-betul saya yakini sebab kuatnya saya masuk neraka? Nah, seperti itu. Karena pernah dalam suatu kejadian, dalam suatu perang, ketika sahabat mengangkat pedang karena dia sudah jatuh di
bunuh. Dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pepet sudah. Karena kamu ini pura-pura saja dibunuh. Laporkan kepada Rasulullah, kamu salah. Apakah kamu tahu apa yang ada dalam hati? Artinya ketika seorang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dia sudah muslim. Darahnya itu sudah terlindungi, harga dirinya sudah terlindungi, kita semua yang melindungi, hartanya itu sudah terlindungi, harga diri itu sudah terlindungi, kita semua yang melindungi sama juga. Jadi kasus umpamanya kita dalam kehidupan sebagai minoritas ini menemukan banyak Muslim berbeda dengan kita, ada Syiah, ada sebagainya. Tidak bisa dengan langsung kamu non Muslim dan sebagainya. Selama dia sudah mengatakan syahadat, itu dia sudah Muslim, dan kita memperlakukan dia sebagai seorang Muslim. Dia tidak salah, dia tidak puasa, dia pakai jilbab dan sebagainya. Itu tanggung jawab kita bersama untuk memproses sehingga dia sampai ke sana. Inilah peran di sini daripada perannya dengan dakwah. Nah, pembangunan menjadi seorang Muslim yang kafah sebagai insan yang kamil itu proses waktu, dan disayangkan sebagian dari umat Islam melihat antara ibadah dengan perilaku sehari-hari itu berbeda. Seakan-akan itu kalau melihat Islam parsial, kalau sudah salat, sudah puasa, selesai. Salat, puasa dan sebagainya berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menghentikan atau kita dari perbuatan fahsya wal munkar, perbuatan baik dan buruk dan munkar yang berlawanan dengan perintah Allah SWT. Bagaimana logikanya bahwa salat itu bisa menghentikan dari perbuatan fahsya dan munkar, sementara ibu bapak sekalian mungkin melihat ada orang salat puasa tapi dia korupsi, salat puasa dan mabuk dan sebagainya. Apabila kita sudah melaksanakan salah lezikri, ya, salat itu untuk mengingatkan waktu. Kenapa Allah membagikan salat itu dalam lima waktu seperti itu? Dan manusia, kita tidak mungkin ada selalu hal-hal yang negatif timbul dalam dirinya. Saat kita bangun salat subuh, begitu bangun pagi, salat subuh. Setelah salat subuh bergaul, ada keinginan timbul macam-macam. Kita ingat, oh nanti ada salat zuhur. Jadi sedang merencanakan untuk melakukan kejahatan, ingat lagi kepada Allah, dizikri. Nah, gagal lagi. Setelah zuhur, antara zuhur dengan asar itu dekat, ya. Ada rencana buruk lagi, ingat lagi nanti ada salat asar, gagal lagi, ya. Begitulah kehidupan seorang, sehingga terbina kita Muslim yang baik. Kemudian juga begitu puasa, Bapak Ibu sekalian, dalam Ulumuddin juga bicarakan ada satu hadis mengenai puasa seseorang, ya, tidak ada manfaatnya apabila dia tidak menghentikan 5 hal: kazab, namimah, ghibah, namimah, dan seterusnya. Saya ingin ambil contoh saja dari hadis itu. Kazab, bohong. Bohong ini sumber kejahatan. Pada suatu kali Rasulullah didatangi seorang Badui. Ya Rasulullah, saya ini orang jahat betul. Semua kejahatan sudah saya lakukan. Mana dulu yang saya harus berhenti? Kata Rasulullah, udah berhenti dulu dari bohong, kazab. Ya Rasulullah, saya pukul orang biasa, saya mabuk itu seharian. Masa cuma bohong aja yang kecil itu? Kata Rasulullah, itu saja kazab. Berhenti dari bohong.
orang Badui, saya coba. Dia pulang. Ketika dia kata Rasulullah, tapi nanti jumpa lagi. Datanglah ke sini sering gitu ya, sering bertanya. Dia pulang mau mabuk. Saya mabuk sekarang. Ketika jumpa Rasulullah, tanya kamu mabuk nggak? Apa saya bilang? Kalau saya bilang tidak, berbohong ya. Nah, dari itu, dari hal yang sederhana itu memperbaiki keseluruhan dari kehidupan seorang muslim. Dan seterusnya, mungkin ada yang sudah haji, Bapak, Ibu, sudah haji? Sudah. Di haji itu lebih dahsyat lagi tantangannya. Lebih dahsyat lagi tantangan. Jangan berpikir sampai ke mungkin Bapak Mekah itu tempatnya Baitullah ya, paling aman. Nah, Bapak Ibu bisa hilang dompet depan Ka'bah. Bisa terjadi. Bapak Ibu sekalian tanpa salah apa-apa tahu-tahu dibagi. Itu bisa terjadi di sana. Kenapa? Karena cobaan di sana lebih berat. Dan di sanalah Rasulullah SAW diturunkan. Rasulullah SAW dan diusir, disambut oleh orang Madinah. Diusir Rasulullah SAW dari Mekah. Saya ada ketika pulang dari Mekah dulu, dalam kapal jumpa orang Mesir. Orang Mesir semua sudah jam 3 malam kami nggak bisa tidur. Dia bilang seperti ini. Mara'ikan Mekah wa Madinah. Apa pendapat tentang Mekah Madinah? Saya punya Mekah, tempat suci dan sebagainya. Bukan itu manusianya. Karena apa namanya? Baru pertama dia nggak terlalu ini saya dengan kemudian dia bilang Makkah mantan Makkah, Madinah mantan Madinah. Mekah itu masih tetap seperti dulu, Madinah masih tetap seperti dulu. Oh, terkejut juga. Merasakan nggak perilaku sikap orang Makkah dan orang Madinah? Oh, saya rasakan kalau itu. Orang di Makkah, kalau orang asli di Arab Makkah ini, masanya lembut. Mungkin kalau bapak ibu nggak bisa bahasa Arab, beruntung ya, ada beruntungnya di situ. Dia lembut banget. Ya lah, khinzir. Ya, khinzir itu babi. Ya lah, khinzir. Itu mudah saja dia ucapkan kepada orang lain. Ya. Tapi tidak semua orang Makkah seperti itu. Yang saya ulang, ada kejadian Makkah seperti itu. Jadi mungkin suka orang kenapa Rasulullah diturunkan Makkah dan Rasulullah berhasil. Innama bu'istul tamimah makarimal akhlak, mengubah dunia itu dari Mekah. Perilaku manusia itu dari Mekah karena bisa mengubah sebagian besar orang Mekah. Jadi yang saya bilang itu aspek kecil saja. Berhasil. Mereka saya di Madinah sampai Rasul pernah mengatakan, ana uhibbu man yuhibbu, ana uhibbu al-ansar wa uhibbu man yuhibbul ansar. Wa uhibbu man yuhibbul ansar. Saya cinta kepada orang Ansar, orang Madinah. Dan saya cinta kepada orang yang suka orang Madinah. Dan saya suka kepada orang-orang yang mencintai orang yang suka orang Madinah. Wah, luar biasa ini. Jadi, pengalaman pribadi. Begitu perjalanan dari Jeddah ke Madinah. Kira-kira masih bisa dilihat Bapak Ibu kalau malam hari itu kelihatan dari dulu kita akan melihat kota Madinah, rasanya nyaman, tenang, dingin. Bukan karena dalam bus ada AC, rasa nyaman itu datang. Saya kasih contoh simpel saja, satu kejadian ketika kami harus pulang ke Mesir ke ujian. Jamaah haji itu sudah diatur dengan baik, siap kapan masuk ke Madinah, persinggahan sementara, jam berapa dan sebagainya, dan sembarangan. Kalau bisa sembarangan itu kacau semua. Jadi kawan-kawan ada 50 orang harus pulang ke Mesir untuk ujian, dan kami di luar schedule harus pulang. Waktu itu di Madinah, berangkatnya dari Madinah. Saya bilang sama supir taksi di sana, truk itu juga bisa jadi taksi. Jadi kalau ke naik haji nanti susah mencari, ada tulisan taksinya. Truk itu bisa jadi taksi. Nah,
Dia bilang otak saya di otak. Sebenarnya sama orang itu tadi, tolong antar saya ke muasasah kantor haji. Ada keperluan seperti ini. Semua harga pada musim haji itu naik 2-3 kali lipat. Baik. Berapa bayarannya? Dia bilang ke sana butuh waktu sekitar 10 menit. 10 menit saya minta 10 rial. Jadi saya itu bukan jaraknya tapi waktunya. 10 rial. Saya bilang oke. Berarti kalau Anda nanti menunggu 5 menit, berarti saya akan bayar 5 rial lebih. 10 menit dan seterusnya. Jadi ceritalah kami sampai ke sana, ke muasasah. Kita masih muda, ya, jadi emosi dan sebagainya. Itu masuk, assalamualaikum. Dia muka lelah, ya. Duduk. Ada apa kepentingannya? Pas bilang kami ini buru-buru. Duduk. Minum teh dulu. Dia ambil teh, dia bilang apa kepentingannya? Kami harus pulang segera ke Mesir karena ujian. Oh, tapi peraturan nggak bisa seperti ini. Coba saya bicara dengan pimpinan, keluar pimpinan. Kamu apa datang ke sini? Haji. Nah, itu bukan haji, masuk bulan sekali ini. Ya kami ya sangat. Peraturan tidak boleh. Karena saya dengar kalian mau ujian, saya akan usahakan di Jeddah itu ada ruang kosong yang bisa diatur. Ada jamaah mungkin dari Makkah ditahan karena kalian ujian. Saya berharap Allah membagi pahala lebih besar kepada saya karena membantu orang belajar. Baik, jadi diurus sama dia, kami bisa ke Jeddah. Itu orang berpendidikan, ya. Jadi orang big deal lah, orang pendidikan, ya pimpinan. Supir truk ini, supir taksi yang beda berkali, itu jadi taksi. Ketika itu sampai diantar balik ke terminal, saya sudah menghitung. Tadi saya di ruang kantor itu sekitar 15 menit. Jadi saya tambah perjalanan dari kantor ke ini. Saya keluarkan saya kasih. Hitung. Banyak sekali. Kan tadi kita sudah sepakat. Tiap 1 menit 1 rial. Jadi sekian menit habis sekian rial. Sepakat. Dia ambil hanya 15 rial kalau tidak salah. Yang selebihnya dikembalikan. Saya kaget. Itu sadar di Mekah tidak seperti itu. Jarang sekali kita dapat orang seperti itu. Nah, berkah dari Madinah itu sampai sekarang masih ada. Dan bagaimana sampai akhir dari hidup Rasulullah SAW, beliau di Madinah. Setelah Futuh Makkah, beliau juga kembali ke Madinah. Islam berkembang. Menara Islam pertama didirikan di Madinah. Jadi keberhasilan Rasulullah SAW membangun dunia ini dengan membangun akhlak. Rasulullah berhasil menghubungkan antara ibadah dengan perilaku manusia. Keberhasilan itu kita lihat sekarang. Apabila sekarang kita mendapatkan komunitas Muslim, misalnya negara kita, komunitas Muslim, bapak-bapak ibu pasti sering di challenge dan semua orang di sini. Kalian Muslim semua korupsi paling besar di sana dan sebagainya, hal negatif atau kejahatan. Itu masalahnya ketika ibadah putus dengan kehidupan pribadi. Ibadah itu mati rohnya. Nah, itu yang perlu dibangun kembali. Ibadah ada rohnya. Jadi jangan kaget. Artinya bukan itu sesuatu yang sangat aneh, karena dulu juga pernah terjadi. Sehingga Imam Ghazali merasa sangat penting untuk menulis sebuah kitab namanya Ihya Ulumuddin, karena antara ibadah dengan perilaku sudah berubah. Pada masa itu orang bisa bawa tongkat ke masjid untuk pukul orang lain. Jadi salat itu sudah
masa itu ya, baru 400-500 tahun jauh dari Rasulullah, sudah seperti itu. Beda mazhab sedikit dalam berwudu, dia pakai 2 kali wudu orangnya. Itu yang terjadi ya. Ketika ibadah itu sudah terus. Orang sibuk mendiskusikan tentang bagaimana, apakah salat tarawih itu apa, salat subuh pakai wudu atau tidak. Tapi orang tidak salat subuh tidak menjalankan. Nah, demikianlah sudah 1 jam kurang kita berbicara untuk kali ini lebih sebagai perkembangan bersama ya. Ke depan insyaallah setuju ya kita ya. Saya tidak bawa kitab ininya, kitab yang kertasnya, tapi ada di PDF ya, di e-reader kita baca sama-sama. Dan kitabnya juga tebal itu ada berapa jilid. Apakah nanti kita lihat secara random kita baca atau dari awal kita lihat kitabnya. Baiklah, sebelum kita akhiri mungkin ada hal yang ingin disampaikan karena saya senang doa. Jadi saya yakini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian juga punya banyak informasi tentang Islam. Silakan. Terima kasih Ustaz Azhar atas penjelasannya. Dan ini seperti yang disampaikan, ini baru mukadimah dari Ihya Ulumuddin yang sangat menarik sekali. Insya Allah untuk kedepannya kita akan membahas kitab ini. Dan untuk hari ini juga kalau ada yang ingin ditanyakan dari kitab ini ataupun hal-hal yang lainnya, mungkin silahkan saya beri kesempatan pada ibu-ibu terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Kalau tidak ada mungkin Pak Wahyu. Pak Wahyu. Bapak-bapak maka silahkan. Pak Wahyu ada. Bapak-bapak ada? Dipersilakan. Kang Deni, mengenai kitab itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kitab yang akan dibahas itu, kalau yang dalam bentuk versi PDF itu sudah ada yang terjemahan Indonesia nggak? Artinya kalau pas dibahas, kalau bisa di ini kita bisa baca juga, mungkin lebih cepat nangkepnya. Oh iya. Saya di Indonesia mungkin ada, tapi yang PDF saya nggak lihat, bukan nggak ada pasti. Karena saya jumpai terjemahan Ihya Ulumuddin itu di Kuala Lumpur. Jadi ada kawan yang baca itu sudah ada terjemahannya. Sudah ada. Cuma saya bahasa Malaysia. Bahasa Melayu. Malaysia. Pusing jalan-jalan. Ya mungkin nanti kalau ada yang menemukan PDF Ihya Ulumuddin terjemahan Indonesia, silakan disebarkan di milis atau beli di scan. Nah, ada program surau yang mungkin itu Tugasnya Pak Wahyu ya, sekretaris. Baik, ada lagi mungkin yang lain yang ada yang ingin ditanyakan, baik mengenai kitab ini, penjelasannya tadi, introductionnya dan juga ataupun hal-hal yang lain, dipersilakan bapak-bapak. Tapi yang jelas mulai minggu depan, jadi kita sudah mulai bisa masuk ke kajian Ihya Ulumuddin. Saya tidak tahu apakah setiap 3 minggu atau setiap 2 minggu, karena sudah wafat kalau sudah mau selesai. Jadi kalau tidak keberatan, kami minta ini Pak Azhar untuk mungkin akan 2 minggu, tapi itu paling tidak mungkin akhir Januari ketika Mustafa sudah selesai dan kita bisa masuk menjadi 2 mingguan. Dan memang yang satu hal lagi barangkali akan banyak menyangkut masalah fikih dan mungkin juga tidak keberatan kalau ada pertanyaan dari jamaah tentang masalah fikih yang, tapi saya kira memang yang lebih penting adalah menekankan pengaruh ibadah itu tidak semata-mata. Baik,
Ada lagi bapak-bapak? Ada yang ditanya Pak Wahyu? Bang Ben? Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Saya cuma mau tanya singkat saja Pak Ashar. Kebetulan Pak Ashar beberapa tahun di Timur Tengah ya. Nah, kalau yang saya baca, yang saya lihat ada mungkin 200-300 tahun terakhir ini aliran atau paham yang dominan di Arab Saudi adalah Wahabisme, Wahabi. Kebetulan di Indonesia juga berkembang juga kelompok ini, dan ada sedikit banyak kontroversinya juga dengan paham atau yang sudah mapan istilahnya gitu. Gimana pendapatnya? Terima kasih. Terima kasih banyak. Kami bagaimana di sana? Masalah Wahabisme. Jadi dalam Islam kita ini, jadi ada dua mainstream. Ada Syiah, ada Sunni. Sunni itu besar. Syiah itu kecil. Dan sekitar kalau negaranya yang besar itu di Iran, kemudian sekitar Iran ada Irak dan sebagainya, Pakistan itu kan. Dalam Syiah itu sendiri macam-macam. Dalam Al-Quran itu ada Allah. Tidak ada yang bisa mengkafirkan semua orang Syiah. Karena ada Syiah, ada 3 mazhab itu yang dekat dengan Sunni, dengan kita. Jadi kalau dia Al-Azhar itu 7 mazhab pelajari. Karena mazhab itu 7. 4 mazhab Sunni, 3 mazhab Syiah. Itu yang pelajari. Kemudian Islam pertama masuk ke Indonesia dari Aceh itu Islam Syiah pada masa Fatimiyah. Tapi setelah itu berubah dan sisanya, yang sisa tinggal syair ya. Di Aceh masih ada sampai sekarang itu sebagian kampung pedalaman. Jadi setelah azan itu ada semacam nyanyian seperti itu yang menjadi Ali. Cuma tinggal itu aja. Kemudian akhir tahun itu ada Rabu terakhir, maksudnya Rabu Habib terakhir itu ada kaitannya dengan kasus Karbala dari ininya. Tinggal sebetulnya. Selebihnya dalam Sunni kita ada 4 mazhab. Malik, ada 4 mazhab. Timbul Wahabisme. Ya. Wahabisme. Kalau ditanya sama saya bagaimana pendapat Wahabis, Sunni Wahabi. Secara kami berpendapat Wahabi itu apa? Bapak-bapak ibu sekalian, ini masyarakat awam. Karena saya sekolah ininya Muhammadiyah, sekolah menengahnya orang Muhammadiyah itu Wahabi. Seperti itu. Yang Ahlussunnah itu apakah Muhammadiyah, apakah Wahabi, apakah sebagainya? Kita semua itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kita semua ini Ahlussunnah wal Jamaah. Apa pengertian Ahlussunnah wal Jamaah? Pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah artinya orang yang mengikuti sunnah. Wal Jamaah mayoritas. Ya. Mayoritas yang mengikuti jamaah. Jadi kita semua selama dia mengikuti Quran, kita hadis Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan yang saja yang Ahlussunnah wal Jamaah atau persis atau Muhammadiyah juga Ahlussunnah wal Jamaah.
Wahabi juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabisme dia timbul ketika di Mekah, di Arab, di Saudi Arabia, orang sudah mulai hidup lagi budaya-budaya lama, kuburan jadikan sembahan, di ulama-ulama jadikan bagaikan dewa, kemudian hal-hal seperti sudah berpindah orang daripada menghadap kiblat dalam pengertian yang ini ya, orang lebih mengejar pada kuburan Rasulullah SAW. Kalau bapak ibu sekalian datang ke Mekah, ya saya sedih juga tempat Rasulullah itu lahir dan rumahnya itu udah dibongkar. Ya. Orang kalau datang ke situ bar. Kalau kita datang ke situ boleh sebentar aja untuk berdoa apa ya. Betul juga, saya setuju. Kalau mau berdoa, apa itu Ka'bah itu dekat sana. Ngapain di sini? Kenapa harus berdoa di sini? Bukankah dalam hadis sudah jelas mengatakan kita salat di Ka'bah itu di sekian ribu rakaat. Ada hadis mengatakan salat di sini di kuburan Rasulullah sekian ribu rakaat. Nah, pemahaman Wahabi itu sebenarnya ingin kembali pada Islam yang pure, Islam yang sesungguhnya berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi mereka mengedepankan pemahaman kita terhadap Sunnah, baru kita mengikuti melihat apa yang dikatakan oleh para imam, oleh 4 imam ini. Jadi mereka seakan melakukan lompatan langsung ke Sunnah, langsung ke Quran. Agak mengignore, bukan apa saya tidak mengatakan mensepelekan, tidak, langsung lompat ke Sunnah, langsung lompat. Itu Wahabi semua. Jadi apakah ada bapak-bapak yang sekalian membaca ada kasus di perang dan sebagainya, itu biasa. Kalau ada tesis, ada antitesis ya dalam sosial, saya pikir itu sedikit. Tapi apa sesungguhnya Wahabi? Itu dia. Wahabi gerakan yang membalikan Islam ini kepada Quran dan Sunnah, dan ekstrim. Jadi di Timur Tengah tidak semua pemahaman Wahabi yang dia di mainstream yang memang di Saudi, seperti di Mesir itu masih ikut juga pada hukuman terhadap imam Hanafi, terutama Imam Syafi'i kurang di sana, tapi orang kebanyakan Mesir Hanafi, mazhab Hanafi. Itu artinya satu sisi saya setuju juga dengan Wahabi, bukan karena saya lulusan karena sekolah di Muhammadiyah, bukan seperti itu. Ada hal-hal yang kita harus ekstrem, masalah akidah, masalah hal-hal yang membuat orang melenceng daripada akidah, itu perlu ekstrem. Dalam pengertian bukan membunuh ya, bukan, perlu tegas, perlu tegas, perlu tegas. Cuma dalam hal berdakwah saya kurang setuju dengan kawan-kawan, karena kami ada ikatan alumnus Timur Tengah di Aceh. Jadi yang lulusan dari Madinah, dari Ukraina itu make problem always. Jadi syukurlah masyarakat sudah mulai dewasa yang bisa memudahkan seperti ini. Walaupun pada artinya sebenarnya dalam hikmahnya tadi itu, dalam berdakwah itu, saya setuju kayak yang namanya orang misalnya tahlilan itu dalam syariat sudah ada tahlilan. Kemudian saya nggak tahu di tempat lain ada praktek yang aneh sekali. Kalau ada orang meninggal, jadi beras itu di dorong sana sini, ya. Itu kafarat salat. Padahal kafarat salat itu tidak ada. Yang ada dari Rasulullah yang disuruh ganti puasa. Ya, dalam Al-Quran ada kan puasa, kita lewat puasa. Kalau lewat salat bertobat.
Tidak mungkin Rasulullah lupa membicarakan tentang kafarat salat. Pada mazhab ada dalam imam Subuki, ada salah seorang ulama dari pengikut dari Imam Syafi'i, Subuki mengatakan kafarat salat. Ini masalah fikih, Pak. Don't take it very Imam Subuki ini lemah pendapat. Seandainya saya sampaikan sama teman-teman, kalau seandainya Imam Subuki masih hidup, beliau akan meralat juga pendapat beliau kafarat salat. Karena Rasulullah SAW tidak mungkin lupa, mustahil lupa. Quran sudah menjelaskan, Quran Islam sudah sempurna, tidak ada tambahan lagi. Ya. Nah, itu pemahaman Wahabi yang sesungguhnya, bukan organisasi. Kalau di Indonesia kan seperti itu yang kita tangkap, Muhammadiyah Wahabi. Bahkan saya pernah sekali dengan orang pesantren Salaf, dia bilang seperti ini, apa nih orang Mesir sudah jadi Wahabi semua, orang Mesir jadi Wahabi semua, orang Mesir. Saya tanya, Wahabi itu apa? Itu nggak salat subuh nggak pakai kurung kan? Paling kita udah good for you. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Azhar. Mungkin ada yang ditanyakan, one last question sebelum kita sudahi, dan karena sudah tersedia namanya makanan. Ada lagi pertanyaan mungkin? Baik, kalau tidak ada, insya Allah terima kasih Ustaz Azhar atas tausiahnya pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan memulai kajian Ihya Ulumuddin. Bagi teman-teman yang punya PDF-nya bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Malaysia, silahkan dibawa. Kita akan memulai pembahasan dalam 2 atau 3 minggu ke depan sesuai dengan pengumumannya itu. Terima kasih, looking forward into it. Baik, mungkin ada pengumuman dari Mas MCB? Nggak ada. Kalau tidak ada, dari seluruh nggak ada. Dari seluruh. Kalau tidak, kita cukupkan sampai sekian pertemuan kali ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, dan surat Wal-Asr dan doa Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu